Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ustadzuna Ustadz Zaid dan kaum muslimin, muslimat, ikhwan akhwat, dimanapun berada yang bisa akses atau melihat rekaman ini nanti. Alhamdulillah segala puji dan sanjung hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan. Kali ini kita akan mengajarkan kajian online yang temanya adalah berupa meyakini penjagaan Allah kepada hamba yang beriman. Namun sebelum kita mulai kajian kita kali ini, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk tema kajian kali ini adalah diambil dari berupa KKP, kurikulum kepercayaan, dan kali ini diambil dari tema hadis ya, yang temanya adalah meyakini penjagaan Allah pada hamba yang beriman. Untuk isi dan penjelasannya kita serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Zaid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wafilah rahmatullah. Pada kesempatan kali ini Ana diamanahi untuk menyampaikan materi KKP dengan tema meyakini penjagaan Allah kepada hamba yang beriman. Tema kita kali ini diambil dari hadis Arba'in nomor ke-19 karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadisnya berbunyi an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah ya'rifka fi syiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Terjemahan hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu.
Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Dan di riwayat Tirmidzi, Allah niscaya engkau akan mendapatinya di hadapan. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu maka tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadis yang sangat syarat dengan makna yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat junior pada waktu itu, Abdullah bin Abbas, yang merupakan sepupu dari Rasulullah SAW. Hadis ini sangat luas sekali maknanya apabila kita akan merincikan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pembahasan kita pada kalimat pertama, yaitu ihfadillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis ini Rasulullah sampaikan kepada sahabat Abdullah bin Abbas tatkala beliau membonceng sahabat Abdullah bin Abbas di atas tunggangannya. Jadi Rasulullah SAW menggunakan setiap momen yang berharga untuk menyampaikan nasihat pendidikannya kepada generasi muda. Di sini Rasulullah menggunakan kata-kata ya gulam, wahai anak muda. Di dalam bahasa Arab, kata gulam berarti seorang anak dari sejak dia disapih sampai usia 9 tahun itu dipanggil sebagai ya gulam. Abdul bin Abbas kurang lebih berkisar usianya kurang lebih 9 tahun pada waktu itu. Ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Tentu yang dimaksud bukan kita harus menjaga Allah, karena Allah Subhanahu wa taala justru yang menjaga kita. Allah Al-Hafiz, Allah yang Maha menjaga. Lalu apa makna jagalah Allah di dalam hadis ini? Makna menjaga Allah yang pertama adalah menjaga aturannya. Kita berkomitmen terhadap syariatnya. Yang pertama, berkomitmen terhadap syariatnya. Jadi kita melaksanakan sholat fardu berjamaah ya bagi yang ikhwan, kemudian tilawah harian, zikir pagi dan sore, melaksanakan sholat sunnah, sedekah, silaturahim, dan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan, itu semua dalam rangka komitmen kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna menjaga Allah. Yang kedua adalah menjaga diri dari melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang melanggar aturan berarti meninggalkan perintah atau melaksanakan larangan. Nah, ini kebalikannya dari takwa. Kalau takwa kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka kebalikan dari takwa adalah maksiat, yaitu melaksanakan larangan dan meninggalkan perintah. Jadi yang pertama makna ihfadillah artinya jagalah Allah, jagalah aturan Allah, jagalah syariat Allah, jagalah hukum-hukum yang telah Allah ajarkan kepada kita. Setiap syariat yang telah kita ketahui, kita berusaha untuk mengamalkannya, berkomitmen untuk mengamalkannya sebagai bentuk kita melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang kedua dari menjaga Allah adalah selalu mengingatnya di setiap keadaan. Nah, ini juga semakna dengan hadis yang kedua ya. Ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi siddah. Kenalilah Allah di waktu senang, maka Allah akan mengenalimu di waktu susah. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala
harus di setiap keadaan. Jangan hanya ketika kita susah kita ingat Allah Subhanahu wa taala, atau hanya ketika kita senang kita ingat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikala senang maupun susah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketika senang lupa kepada Allah, ketika susah pun lupa kepada Allah. Guru kita Ustaz Taufik Hulaimi rahimahullah pernah menyampaikan bahwasanya kejahilian zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan jahiliyah zaman dahulu. Karena zaman dahulu kaum musyrikin Quraisy, mereka ketika ditimpa kesulitan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diberikan kesenangan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia zaman sekarang kebanyakan ketika senang mereka lupa kepada Allah, ketika ditimpa kesulitan pun mereka lupa kepada Allah. Dengan senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebersamaan membersamai kita dengan memberikan hidayah dan memberikan bimbingannya kepada kita. Nah, di sini di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman, "Ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah." Aku senantiasa bersama hambaku selama dia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Dengan berzikir kita senantiasa menjaga Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, selalu hadir dalam kesadaran kita. Makna yang berikutnya dari menjaga Allah adalah meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Seorang muslim menjaga kehormatan dirinya dengan tidak minta kepada makhluk. Iwafillah, para sahabat dulu, hadisnya diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, ketika berbaiat ia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu isi dari sumpah setianya adalah tidak meminta apapun kepada manusia. Sehingga salah seorang di antara mereka ketika misalnya berkendara lalu ada barang yang jatuh, dia tidak akan meminta kepada orang yang berjalan untuk mengambilkannya. Dia akan mengambil dengan sendirinya. Jadi selama dia mampu melakukannya, dia tidak akan pernah minta bantuan, tidak akan pernah meminta kepada orang lain. Dengan kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga kehormatan diri. Karena kalau kita meminta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Tapi kalau kita meminta kepada makhluk, kepada manusia, apalagi kan terkadang manusia itu memberi, terkadang juga menolak. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kebiasaan yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Bahkan di dalam satu hadis disampaikan, mintalah kepada Allah bahkan seandainya sendal kalian pun putus. Jadi kalau ada permasalahan kita minta dulu kepada Allah. Karena kata Rasulullah, kalau tidak Allah mudahkan, hal itu tidak akan didapatkan. Jadi kalau seandainya sendal putus saja minta kepada Allah, apalagi hal-hal yang besar, itulah kita sebagai seorang muslim harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, memohon pertolongan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Ini adalah realisasi dari surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca dalam sehari minimal 17 kali. Kalau ditambah dengan sholat sunnah bisa sampai 40 kali kita membaca kata ini, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ikhwah fillah rahmatullah, suatu ketika saya sedang belajar di kelas, Ustadz itu ingin menanamkan satu makna
tentang meminta pertolongan kepada Allah. Beliau menyampaikan, kalau kamu gak paham satu pelajaran, apa yang akan kamu lakukan? Lalu teman saya yang ditanya itu menjawab, saya akan bertanya kepada Ustadz. Kalau kamu bertanya ke Ustadz, kamu juga nggak paham, lalu teman saya jawab, saya akan tanya ke teman. Kalau kamu tanya ke teman, terus juga belum paham juga, saya akan cari di Google. Kalau dicari di Google nggak paham juga, saya akan cari di kitab-kitab lain. Kalau dicari kitab-kitab lain juga, nah, setelah semua kemungkinan tidak bisa terjawab, teman saya pun terdiam, kami pun terdiam. Lalu sang Ustadz menjelaskan, kenapa kita itu lupa kepada Allah SWT. Seharusnya ketika kita mendapatkan masalah, itu kita langsung ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hari minimal 17 kali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun mengapa ketika kita mendapatkan masalah, yang kita ingat itu mencari solusi dulu, bukan ingat kepada Allah terlebih dahulu. Kayyuhumullah, idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kita memiliki permasalahan ataupun sesuatu yang perlu kita selesaikan, maka yang pertama kali kita ingat adalah memohon pertolongan kepada Allah, baru setelah itu kita berikhtiar. Dan ini adalah salah satu bentuk kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, arti dari menjaga Allah adalah meyakini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman, yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di hadis tadi, wa'lam annal ummata. Tahuilah seandainya semua umat. Artinya umat di sini seluruh makhluk dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi berkumpul untuk mencelakakan, tidak akan mampu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mereka ingin memberikan manfaat pun tidak mampu kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita meyakini ketentuan Allah di dalam hidup, kita menyadari bahwasanya setiap gerak dalam kehidupan kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan muncul ketenangan dalam diri seorang muslim. Akan muncul ketenangan dalam diri seorang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna syai'in khalaqnahu qadar. Sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Surah Al-Qamar ayat 1. Dengan meyakini ketentuan Allah SWT bahwa yang akan menimpa itu adalah dengan ketentuan Allah, dan yang tidak menimpa juga dengan ketentuan Allah, sehingga kita tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kita tenang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tafadhol Ustaz, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya, yaitu slide yang ke-11, melanjutkan dari pembahasan yang tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang berikutnya, iwafillah rahmatullah, dan suatu sabda, ihfadillaha yahfadillah, maka Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud Allah menjagamu? Allah menjaga memiliki dua makna. Yang pertama adalah penjagaan di dunia, dan yang kedua penjagaan di akhirat. Adapun penjagaan di dunia yang pertama adalah dijaga keimanan dengan terus diberikan hidayah. Rasul bersabda tadi, ihfadillaha tajidhu amamaka. Kalau Allah, niscaya engkau akan menemukannya di hadapan. Maksud di hadapanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap urusan kita diberikan solusi yang terbaik setiap urusan. Dijaga kemana dengan berkebaikan saya. Yang kedua adalah dijaga jiwa, harta, dan keturunannya.
firman Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya berdirian dari depan dan belakangnya dengan perintah Allah. Alhamdulillah, orang yang beriman itu senantiasa yang berusaha istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, akan Allah kirim para malaikat yang menguatkannya bahkan sampai ketika dia menjelang sakarat, dikuatkan oleh sehingga yang menjadi pembisik dia dalam kesehariannya adalah para malaikat. Dijaga jiwanya, dijaga dari mara bahaya, dari malapetaka, dijaga dari tidak bertahan. Akan keistiqomahan dalam menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki efek kepada generasi keturunannya. Sebagaimana di dalam kisah Ashabul Kahfi, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Khidir. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Khidir untuk membetulkan dinding rumah anak yatim yang mau roboh. Nah, ternyata anak yatim ini kedua orang tuanya dulunya adalah orang tua yang soleh, sehingga dengan dijaganya harta tersebut maka kesolehannya itu akan terjaga dengan dan wakana abuhuma solihah. Jadi kesolehan orang tua memiliki dampak kepada keturunannya dengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, penjagaan Allah kepada orang menjaga syariat Allah adalah dijaga dari godaan setan dan hawa nafsu. Semakin seseorang itu melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan dan yang Allah perintahkan, maka semakin jauh dia dari perkara-perkara yang makruh dan haram. Sebaliknya, ketika dia kurang komitmen dengan kewajiban, kurang komitmen dengan yang sunnah, maka dia akan lebih banyak melakukan perkara-perkara mubah, akhirnya mendekati perkara-perkara yang makruh dan jatuh kepada perkara yang haram. Dengan senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah kita, ruhiyah kita, menjaga amal saleh kita, itu menjadikan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan hawa nafsu. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, karena beliau istiqomah dalam menjalankan agama Allah, tatkala ada godaan besar dari istri raja, beliau bisa menepisnya, bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau istiqomah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penjagaan di akhirat. Tentu yang pertama adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur, Yang kedua adalah dijaga dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, semua penjagaan Allah ini akan didapatkan jika poin yang pertama kita lakukan. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau ihfadillah yahfadka, namanya adalah syarat dan jawab. Jadi hal yang kedua akan terwujud kalau ada hal yang pertama, dan kalau ada hal yang pertama maka hal yang kedua itu akan terwujud. Jadi kalau kita ingin mendapatkan penjagaan Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah agama Allah dengan senantiasa menjaga syariat Allah, melaksanakan Allah, menjaga aturan-aturan Allah, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakin atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin pembahasan singkat terkait dengan hadis ke-19 yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Ustaz Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustaz Zaid Abdullah atas ilmunya, atas pencerahannya yang tadi sudah menjelaskan kepada kita, terutama berkaitan dengan hadis dari Arba'in An-Nawawi yang ke-19 ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik faidahnya dan hikmahnya. Atas penjelasannya kita cukup Ustadz ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita selalu. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.